Mas Dion tadi kan bilang kalau di rumah itu kadang-kadang suka ada sosok gaib yang datang ya. Saat mereka datang, Mas Dion merasakan sesuatu gak? Ada firasat tiba-tiba apa gitu? Tidak, karena di sana ada satu ruangan khusus gitu. Jadi kalau mereka pun hadir ya, saya merasakannya di dalam ruangan itu. Iya, justru saya ngerasain itu loh di ruangan itu. Saya kayak lihat ada warna hijau juga ya. Apakah itu betul, Mas Dion? Saya lihat warna hijau dan saya pusing banget masuk ke dalam situ. Isinya ya tetap di ruangan situ juga. Ada kendi, terus ada batu cincin, ada kujang, keris, terus ada alat-alat. Nggak tahu nih ada nomor-nomor apa ya. Nomor-nomor judi. Nomor togel, karena dia judi togel memang. Dia bilang judi togel ya. Suka main togel, Kak. Ada kertas-kertas gitu, ada angka-angkanya. Oh itu tempat ritualnya di rumah? Iya. Itu kamu ngeliat ruangan itu memang ada makhluk-makhluk gaibnya nggak, Roy? Lengkap sekali. Banyak di situ. Di situ banyak banget. Yang paling menonjol nih gara-garanya si Mas Dion muncul sosok pocong. Dan dia muncul gara-gara diundang sama Mas Dion. That's weird. Istri sama anak-anak tahu ruangan ini? Tahu tapi tidak boleh masuk. Mereka nggak pernah protes? Tadi Mas Dion bilang keluarga juga dibawa ke sini kan? Kita bisa ngobrol nggak sama istri dan anak Mas Dion untuk kita bawa ke meja ini? Boleh. Boleh? Boleh. Sekali lagi tujuannya adalah supaya lepas dan keluarga kembali baik-baik aja ya? Iya. Saya maunya seperti itu. Oke. Om Franky, bisa tolong diajak nggak ininya dia, keluarganya? Bisa tolong bawa masuk ke dalam. Terima kasih. Tapi Mas Dion, aku mau nanya, anaknya pernah nggak berusaha, walaupun nggak boleh masuk, berusaha pengen tahu gitu masuk ke ruangan itu, pengen tahu ada apa sih? Kayaknya mereka menyelinap penasaran. gitu ya, gitu. iya, Kan iya. Saya biasanya anak penasaran, kecil kalau cuman dilarang karena gitu. kunci tidak pernah lepas dari saya, jadi mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Baru Cuman akhir-akhir ini tuh yang membuat saya jadi datang ke sini, karena ini sudah mengancam keselamatan anak saya gitu. Jadi anak saya sering sakit nggak jelas. mungkin minta tumbal kali ya? Istrinya yang mana? Ibu, halo. Ibu, ini anaknya. Iya, anak saya. Yang pertama, ini yang kedua. Oke. Silakan Ini duduk. yang laki-laki, yang kedua perempuan. Oh iya, ini yang kedua. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini suaminya kita pakai nama samaran, Bu, untuk menyembunyikan identitasnya. Kita panggil Dion. Oh iya. Pak Dion ya. Ibu namanya siapa? Nama Itu nama asli. Kita ganti dengan nama lain ya. Semua aja boleh. Sisi. Nanti gue taruh bawah. Ibu Sisi. Mbak siapa namanya? Kita ganti dengan Indah ya. Iya. Masih nama siapa? Kita ganti Said ya. Jadi saya ngerasa nih ya, kayaknya satu keluarganya ini ya gak tahu sama sekali bahwa ayahnya ini pelaku mistis yang bukan ecek-ecek, tapi udah pelaku mistis yang udah Oh, berat juga ya? Kelas kakap gitu kelas kali ya? kakap. Ibu Sisi tahu selama ini Mas Dion ini melakukan judi togel selain bekerja sebagai ya di bidang leasing tadi ya. Tahu sih Mas, hobi dia emang dari dulu suka judi gitu. Dari sebelum punya anak. Iya. Suka mukul lagi ya. Iya, kasar. Mukul kan baru aja. Iya. Awal masa Oke. mukul. Dulu enggak. Iya, Mas. Oke. Baru-baru ini aja sih Tapi berubah. dulu suruh judi. Iya. Tahu nggak kenapa dia berubah? Gara-gara ini nih, sosok-sosok arwah penasaran, roh-roh penasaran itu jadi menyeramkan banget karakter dia ini. Pernah ada yang ngeliat nggak nih sosok pocong seperti ini di rumah? Ibu? Enggak sih Mas, cuman anak saya yang gede suka kesurupan. Kalau itu kesurupan dia gimana, Bu? Pokoknya teriak-teriak gitu Mas. Terus anak saya yang kecil juga nih, nggak tahu nih Mas ya. Ini suka sakit nih. Tapi saya nggak tahu sakit apa. Udah dibawa ke dokter? Udah. Katanya? Jadi kalau malam tuh suka teriak-teriak gitu, terus muntah, pernah tuh muntah darah tuh Mas. Oke, Roy. Biasanya kalau kayak gitu kan Suara. suka minta tumbal. Ini mungkin nggak makhluk-makhluk halusnya, makhluk gaibnya emang udah mulai. Minta tumbal keluarganya gitu kali Kak Roy ya? Menurut saya sih begitu ya. Mulai-mulai
mau merambah ke anak-anaknya. Kalau istrinya sih udah kena kayak imbasnya secara nggak langsung. Gampar, tonjok perutnya pernah kan waktu itu. Iya, pokoknya berubah banget deh, kasar banget. Anak-anak tahu nggak kalau di rumah juga ada satu ruangan yang biasa dipakai untuk ritual? Saya pernah nanya sama bapak, Hmm. Pak itu ruangan apa? Tapi kalau setiap saya nanya sama bapak saya, bapak selalu marah. Udah kamu nggak usah tahu, selalu gitu. Nggak boleh nanya-nanya gitu ya Mas ya? Ya kan karena saya rasakan itu urusan orang tua, jadi anak-anak sudah lah nggak usah tahu. Tapi kan saya harus tahu, Pak. Oke, Mas Dion, kami pengen tahu ritual itu seperti apa sih? Ya kalau ritual ada beberapa sajen-sajen gitu yang memang harus disiapkan Mas untuk untuk menjamin ritual itu berhasil gitu. Apa aja tuh? Ada pisang, kopi, mie, usus ayam gitu-gitu. Usus ayam. Ya, Diapain itu? ya dimakan. Ih, Kamu tuh udah jago. kalau Mas jangan makan mentah, enakan dibumbuin, digoreng enak loh. Yang makan kan bukan saya, Ya makan siapa? yang makan yang nyuruh saya. Bawa semua peralatan ritualnya. Bawa. Gimana, Ro? Mbak, saya mau lihat dong, boleh ya? Saya ambil. Silakan. Sosoknya tuh banyak, Bay. Tiba-tiba dari pocong berubah lagi jadi kayak semacam wanita yang aneh banget. Oh, Apa itu Kak, kuntilanak gitu? kuntilanak. Semacam kayak kuntilanak gitu. Jadi emang nggak cuma satu. Gak cuma satu, Banyak berarti ini badannya. banyak. Saya ngerasa diikuti seseorang dari sini. Sekarang tuh gede banget. Boleh dibuka, Mas. Silakan. Main dong. Apa aja nih, Mas? Tolong jelasin. Ini ada usus, ada belatung, ini ada mie dan kopi ini wajib harus ada. Di dalam plastik itu kopinya. Ini air selokan, Es selokan. air selokan, air kotoran. Diminum, Mas. Ya, dicek. Begitu dia keluarin ini, pocongnya berubah jadi kuntilanak. Yang kamu lihat juga berubah ini. Iya, tadi kan pocongnya kan saya gambar ya. Sekarang langsung berubah jadi kuntilanak. Kenapa ya? Saya ngerasa ada yang aneh sama anak yang cewek, kayak ngerasa gelisah gitu, liatin matanya ke atas lagi. Jangan-jangan ini di bawah pengaruh hantu juga ya? Dek, adek kenapa, Dek? Dek, kenapa? Mas, tolong air dong, Mas. Mas, adik saya ini, Mas. Kamu tuh ya, Udah, gak usah ribut apa. ini efeknya nih kamu nih. Minta singing bowl. Singing bowl yang kecil. Kesini kan cari solusi, bukan buat ribut. Mas, ini Minum dulu. Mbak. Bisa dengar saya? Bisa dengar? Iya. Mbaknya jangan pergi dari sini pikirannya ya, fokus tetaplah di sini. Jangan kosong, Mbak. Jangan Jangan kosong. ngelamun. Jangan diinget-inget yang di rumah, jangan diinget-inget dulu. Ya. Fokus di sini, ini aman nggak buat dia? Dia bisa keluar. Bisa diterusin atau Mas, tolongin Mas. aman nggak buat dia? Kayak kelihatannya. Masih aman sih. Coba saya lakuin ini. Keluar dari tubuh anak ini. Oh, dia masuk ya? Keluar dari tubuh anak. Bantuin. Mana? Sadar. Ulah kamu nih. Sudah dia minum deh. Abis minum pasti udah lebih better. Minum lagi ya. Minum dek. Bismillah ya, Dek. Bismillah. Ini gara-gara papa nih. Jadi kayak begini nih, adik kena juga. Ngomong, udah lu jangan banyak omong. Jangan ngomong deh. Ya,
Dia udah mendingan nih, udah sadar. Tinggal sekali lagi. Keluar. Mbak, Udah oke kok. Mbak bisa denger. Udah, lu baik kan? Lu baik Udah kan? oke. Udah. Udah oke kok. Udah dia udah Udah, lu kembali santai, normal. lu santai. Mbak udah enakan, Mbak. Oke, baik. Puas kamu tuh, puas! Bu, udah Bu, jangan berantem. Bu. Udah, Bu. Pengen kaya cepet tuh begitu. Gini nih, yang bikin digambar kayak begini nih mas nih. Kayak begini nih. Ya, kayak gitu gimana maksudnya mas? Ya dia suka mancing-mancing emosi kayak begini. Ya bukan berarti mas. Kalau udah pengen bisa kaya langsung tuh keluar. kerja. Jangan ribut. Kita kesini tuh mau cari solusi. Udah lu diam. Iya, Udah, mas. Bu, sabar, Ini Bu, sabar. ibu pasti panik ngeliat anak. Ya panik, kita semua juga panik. Iya, makanya kita coba cari solusi. Coba cari kayak ginian, Pak. Mas Lihat ada Dionnya orang tenang gitu, Pak. dulu, Udah oke kan tenangin ya? keluarganya, jangan marah-marah. Karena kalau misalnya Mas Dion nggak bisa nenangin keluarganya, ya wajar kalau istrinya panik. Gini aja deh, saya pengen lihat daripada marah-marah begini. Aku pengen lihat, penasaran. Lakuin deh ritualnya sekarang di sini. ritual gimana sih? Saya nggak mau lakuin. Kenapa kamu lakuin? Saya mau lakuin, tapi saya mau ini semuanya selesai. Jadi seperti yang saya awal tadi bilang, saya mau buang ini semua. Jadi anak saya nggak kesurupan lagi, nggak sakit lagi. Makanya dari mana kita tahu kalau kamu ritualnya seperti apa dan apa? Tapi dari mana saya tahu kalau saya selesai melakukan ini, semuanya selesai? Itu dari kepercayaan kamu sendiri sih. Masnya juga harus yakin. Kalau nggak yakin, ya Ngapain? nggak bisa lepas dan ngapain kesini. Tuh, ngapain sih ini? Gini aja, saya lakukan. Tapi saya benar-benar minta tolong, biar semuanya selesai. Tolong saya minta tolong, benar-benar saya minta tolong. Tapi saya juga minta tolong. Kamu sendiri niatnya pengen lepas. Ya, saya kesini memang ingin lepas, saya ingin membuang semuanya. Kamu nolongin, kamu minta tolong mungkin bukan jangan ke saya kali ya. Ke diri kamu sendiri sama yang di atas. Mas Dion juga harus yakin, ini semuanya buat kebaikan Mas Dion keluarganya, kasihan anak-anak dan istrinya. Tuh makan belatungnya. Biasanya kan dimakan. Ih, aduh kan muntah juga dia. Lihat Dewan, Aduh, dia begitu dia melakukan ritual ini, mereka berdatang. Itu beneran tuh nanti dimakan. Itu kain kafan ya mas? Iya. Ih, air got. Ini bukan dia ya? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Udah dipengaruhi sama yang... Aduh. Lenyek ya. Ih, Saya lihat eksistensi makhluk-makhluk halusnya makin datang loh ke malah sini. muncul yang nggak deket ya? Malah deket semua loh. Dia kemasukan makhluk apa sih Roy? Sekuntilanak itu? Seperempuan itu? Iya. Ya Allah, ya Allah. Datang lo sini. Pak, udah Pak, sadar Pak. Papa. Karet ya. Bersihin semuanya. Tinggalin jiwa dan badannya orang ini. Keluar semuanya. Hilangin. Balikin semuanya dari nol. Dari api. Balik api. Lepas ya? Lepas. Kita minta air ya biar dia sadar. Tuh kan air minum. Matanya jadi capek, Mas. Mas Dion sudah sadar. Ini kenapa? Kan dia pindah dari atas. Kesurupan juga. Apa? Roy,
Ibu mundur. Bapak, biarin. Dari air ke balik air, dari api ke balik api, dari tanah ke balik tanah. Hilang sejenak. Duduk. Dibawa aja. Bisa dibawa gak? Bisa dibawa deh. Ibu duduk dulu sih. Mbak Indah duduk dulu. Kamu perlu susu sih? Iya nanti. Masnya bisa pindah sini Pak Dion. Maskernya boleh dipakai. Ya duduk di sini dulu. Semua kembali ke asalnya. Itu nggak sendirian. Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Tinggalin keluarga ini satu persatu. Jangan ganggu mereka. Saya minta daun bidara Cina itu deh. Daun bidara Cina. Beruntungnya, kalian masih bisa tolong loh. Makhluk halusnya nggak sampai gerogotin sampai akhir. Anak-anaknya tapi udah Terus kalau sakit. misalnya tadinya si anak itu, anak laki-lakinya tadi sampai kayak gitu Guling-guling gitu. kena paku, bisa berdarah dan kacau, itu menimbulkan korban jiwa. Anaknya bisa jadi tumbal loh.